Oke guys, jadi di video kali ini gue bakalan kayak gimana ya, membuat session baru gitu kan. Ya ini mungkin gue namain kisah kripto, asik. Jadi bener-bener kali ini gue bakalan sharing beberapa pengalaman atau beberapa berita yang mengenai dunia cryptocurrency, tapi ceritanya itu mungkin agak aneh atau agak baru-baru kita denger gitu kan. Dan semoga aja ini bisa menjadi kayak bahan sharing atau bahan perkembangan untuk melihat dunia cryptocurrency di masa depan itu seperti apa. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut, ada peristiwa kisah nyata gitu kan, kisah nyata yang terjadi baru-baru ini. Ada seseorang wanita yang mengalami pemerkosaan di dalam dunia metaverse. Menarik kan kita bahas. Pas gue baca ini gue ngerti kayak oke, gue kayaknya bakalan buka session kayak kisah-kisah seperti ini. Makanya gue namakan kisah kripto. Wih, keren juga kan. Kalau kalian suka, tulis di kolom komentar kalau ini bagus untuk kita semua gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akai. Waduh, amazing sekali nih oi. Oke, gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu dan fine, fit juga dan tetap semangat. Oke, buat kalian yang baru gabung di channel gue, jadi gue mau ngasih tahu kalian bahwa channel gue adalah channel dimana kalian bisa dapetin update news terbaru mengenai dunia cryptocurrency. Dan kalian juga bisa banyak belajar perihal sudut pandang, pola pikir, pelatihan mental, dan pastinya info update news terbaru mengenai dunia cryptocurrency. Jadi seharusnya kalian tekan tombol subscribe-nya sekarang dan nyalakan notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan berita-berita terbaru. Oke, dan gue juga mau ngasih tahu kalian bahwa keuntungan kalian juga join di channel gue atau subscribe channel gue, kamu juga berkesempatan untuk ikut giveaway gue, yaitu senilai 3 juta rupiah untuk 5 orang masing-masing akan dapetin 600.000 rupiah. Lumayan kan kalian menyerok token-token yang kalian rasa itu potensial. Dan pastinya kalian pastikan kalian ngasih tahu kalian bahwa kerennya lagi itu gue ngadain giveaway setiap bulan dan hadiahnya itu bertambah 1 juta rupiah setiap bulan. Keren banget kan? Syaratnya gampang aja. Kalau kalian mau join, tinggal subscribe, like, dan tinggalkan jejak di kolom komentar sebisa jari kalian ngetik, oke? Dan pastikan kalian follow Instagram gue, yaitu di sini Akai atau Akaindis, ketik aja. Dan gue bakal ngumumin tanggal 28 Februari di tahun 2022. Oke bang, gue sebenarnya penasaran gitu kan. Lanjut bang gitu kan. Oke, semoga aja gitu menarik ya. Karena ini menurut gue buat ini karena semoga aja bisa menjadi bahan sharing di masa depan gitu kan. Oh, ternyata seperti ini perkembangan. Oke, gue bakalan ngutip ini guys. Jadi ada berita nih. Oke, ada berita yang ditulis oleh kompas.com gitu kan. Nah, jadi judulnya di sini dijelasin bahwa ada seorang perempuan ini mengaku diperkosa di metaverse bikinan Facebook. Wah, kacau sih, kacau gitu kan. Ini pas gue baca, bentar, gue kayak mikir-mikir, diperkosa di dunia metaverse itu gimana gitu kan. Bagaimana lakuin wik gue nggak tahu, tapi menarik untuk kita bahas lebih lanjut. Kali aja ada pengalaman yang kita bisa dapetin atau sharing-sharing gitu kan. Oke, di sini dia menceritakan bahwa ada seorang wanita, dia mengalami pengalaman yang tidak mengenakan gitu kan. Nah, si wanita ini dia berasal dari London atau Inggris. Nah, dia tuh lagi menjajal dunia metaverse gitu kan. Lu tahu sendiri kan, dunia metaverse itu ada dunia virtual yang baru diumumkan oleh si Meta atau ex Facebook gitu kan. Nah, dia bilang kayak gini, jadi dunia virtual baru itu yang dimungkinkan seseorang dipresentasikan dengan avatar dan saling berinteraksi dalam ruang 3 dimensi atau 3D. Nah, itu dunia virtual baru gitu kan, yang kita kenal dengan dunia metaverse.
Nah, jadi dalam sebuah blognya ini dia bilang dalam sebuah postingan blog, jadi si perempuan ini diketahui bernama Nina Jen Patel, oke. Dan gue kaget sih atau shock sedikit gitu kan pas gue lihat usianya 43 tahun. Wow, amazing sekali, woy, amazing ya. Ya. Umur 43 terus diperkosa dan diperkosanya di dunia metaverse. Wah, kacau. Menarik untuk kita dengar lagi pembahasan lebih lanjut, oke? Nah, dia menjelaskan bahwa telah mengalami kekerasan seksual secara verbal. Waduh, verbal anjir. Wah, kacau. Dan diperkosa secara virtual ketika berada di Horizon Venus. Jadi kalau kalian nggak tahu tuh, nah di sini jelaskan. Jadi Horizon Venus itu adalah metaverse bikinan Meta waktu yang masih dalam tahap pengembangan. Jadi itu benar-benar bikinannya si Meta itu ya. Sorry, salah pengucapan gue. Nah, dia bilang kayak gini, metaverse ini bisa diakses menggunakan perangkat virtual reality atau VR dengan Oculus Quest bikinan Meta. Jadi sebenarnya gue berpikir bahwa sebenarnya si Meta ini cuman ajang untuk teknologinya. Sebenarnya dia lagi jualan sih sebenarnya, jualan Oculus Quest-nya ini gitu kan, yang sebenarnya mau dijual gitu. Itu sih gitu kan pikiran gue. Nah, oke, nah seketika dia udah masuk gitu kan. Jadi 60 detik setelah bergabung, wah kacau, 60 detik woy. Saya dilecehkan secara verbal dan seksual 3 atau sampai 4 avatar laki-laki. Dan suara laki-laki itu pada dasarnya secara virtual memperkosa avatar saya dan mengambil foto. Tulis Jen Patel dalam sebuah postingan blog di platform Medium. Wah kacau sih. Jadi si cewek ini si ibu ini ya, umurnya 43 sama isi. Oke, umur. Jadi si ibu ini baru katanya join 60 detik dalam dunia virtual atau di dunia metaverse gitu kan. Ternyata sudah ada 3 orang atau 4 orang yang melecehkannya dia secara verbal dan seksual gitu kan. Dan di sini jelasin bahwa si avatarnya si cewek, si ibu ini dia diperkosa. Nah, menurut gue kayak bentar, emang ada gitu kan kelaminnya ya gitu. Gue nggak, perasaan paling cuma wajah doang gitu kan. Oke, lu cewek nih, avatar tuh kan kita udah tahu bersama kayak dia tuh mewakili diri kita banget gitu kan. Jadi kalau misalnya lu cewek terus rambut panjang, lu bisa edit, rambut lu pendek. Jadi itulah yang mencerminkan itu. Nah, cuman yang jadi persoalannya adalah wig-wignya itu. Oke, sebelum kita lebih menjelajah lebih banyak lagi berkeliaran di otak gue bakal ngajakin lagi ke kalian untuk membaca lebih lanjut, oke? Semoga aja ini nggak boring ya sebenarnya. Ini aduh, kisah kripto nih kocak nih, gue baru pikiran sih kayak gini. Oke, nah dia menjelaskan lebih lanjut bahwa ketika dirinya mencoba untuk melarikan diri, wah dia kayak melarikan diri guys ya. Nah, si avatar laki-laki itu justru melontarkan kalimat, jangan berpura-pura kamu tidak menyukainya gitu kan. Kadang kan memang wanita kayak gitu ya. Jadi kayak nolak. Tahu-taunya enak. Tapi ini buat hubungan yang sah ya. Jadi oke, seterusnya liar nih, otak lo liar dan kacir. Sumpah ini kayaknya konten gue kayak nggak ada yang nonton deh. Astagfirullah, gue nggak ketawain diri gue sendiri anjir. Oke, nah di sini dijelasin saat hal tersebut terjadi. Jadi si Patel ini mengungkap bahwa reaksi dirinya di dunia virtual dan nyata itu sama gitu kan, yaitu dirinya membeku alias tidak bisa melakukan apa-apa karena semuanya terjadi begitu cepat. Oke, kalau di sini gue setuju banget ya. Jadi memang sekarang tuh, atau kita lanjut dulu ya, atau tapi gue membahas dulu ya. Jadi sebenarnya sekarang itu dunia tuh menurut gue karena memang kita dalam dunia di media sosial yang sangat cepat banget gitu kan. Kadang lu ngupdate segala macam terus itu bisa viral dan lu nggak duga-duga. Di situ banyak banget yang mendukung support lu. Di situ juga banyak banget yang memaki-maki lu segala macam gitu kan. Jadi memang batas orang tuh kita nggak bisa tahu gitu kan.
Tapi secara pribadi kalau misalkan memang dunia metaverse itu memang dunia virtual, tapi itu bisa menjadi impactnya menuju ke mental gitu kan. Mental kita tuh bakalan kena gitu kan. Apalagi ini ada suaranya gitu kan. Memang kalau misalkan kita berpikir kayak mungkin dia nggak ada kelaminnya atau apa segala macam. Tapi kalau misalkan suara gitu kan, atau sekelas ini aja deh, misalkan lu lagi posting TikTok lo mungkin kayak gitu kan. Terus ada yang bilang, wah boleh juga nih bodinya. Nah menurut lu gimana? Pasti lu kayak merasa kayak bentar, nih kayak ada kelainan, kayak ada sesuatu gitu, padahal baru sebatas tulisan doang gitu kan. Itu mempengaruhi kan. Nah ini sudah dalam bentuk omongan, dalam bentuk suara, dan itu bisa menjadi kebawa-bawa ke dalam dunia nyata. Dan gue setuju banget bahwa itu ada nilai negatifnya seperti itu. Oke. Nah, di sini dijelasin bahwa mana nih? Oke, tapi di sini ada realitas virtual pada dasarnya telah dirancang sedemikian rupa sehingga pikiran dan tubuh tidak dapat membedakan pengalaman virtual digital dari yang nyata, kata Jen Patel. Oke. Nah, jadi setelah dia memposting pengalaman buruknya ini, si Patel di Horizon Venus ini pun memantik tanggapan yang beragam dari pengguna internet. Jadi ada yang menceritakan bahwa ini mah elah pansos gitu. Ini mah apaan sih gitu kan, cari perhatian doang. Camer gitu, calon mertua. Bukan caper, ini mah cariin perhatian doang ini mah gitu kan. Dan ya bisa juga gitu kan. Namun ada pula pengguna internet yang menyebut cerita Jen Patel tidak nyata, hanya untuk mencari perhatian aja. Oke. Nah, di sini juga komentar di posting saya berbagai macam, jangan pilih avatar. Nah, di sini ada kayak ngasih saran. Ya udah kalau misalkan kayak gitu lu jangan pilih avatar wanita dong gitu kan. Solusi sederhananya. Terus ada juga jangan bodoh, itu tidak nyata gitu kan. Jeritan menjadikan untuk perhatian apart tidak memiliki tubuh bagian bawah untuk diserang, kata Patel gitu kan. Nah ternyata imbasnya ini ada direspon oleh pihak si Metanya ini gitu kan, si pihak ex Facebook ini. Nah, dia menjelaskan bahwa terkait masalah ini, seorang juru bicara Meta mengatakan bahwa pihaknya menyesal mendengar apa yang terjadi dengan Patel. Juru bicara Meta ini menambahkan bahwa pihaknya ingin semua orang di Horizon Venus memiliki pengalaman positif dan dapat dengan mudah menemukan alat keselamatan yang dapat membantu dalam situasi seperti yang dialami Patel ini. Horizon Venus harus aman dan kami berkomitmen membangunnya. Oke, pada intinya seperti itu. Jadi ini tuh adalah cerita yang menurut gue sebenarnya bisa saja terjadi di masa depan gitu kan. Apalagi sekarang dengan perkembangan media sosial. Ya namanya dunia media sosial tuh kan ada plus minusnya gitu. Jadi tergantung sebenarnya, yang sebenarnya salah di sini tuh bukan si pihak wanitanya gitu. Kebanyakan tuh yang salah tuh pihak pikiran si prianya ini gitu kan. Contoh misalkan ada seorang cewek, dia keluar gitu kan, padahal dia biasa-biasa aja, cuman otak si cowoknya ini memang rada-rada gitu. Jadi kayak dia berpikir, wah kayaknya bodinya bagus nih, kayaknya nih kayak ini dalamnya ini kayak jadi liar, tapi si cowok ini ya dia ngungkapin, dan itu menjadi apa ya, menjadi kerusakan mental lah buat si ceweknya kalau diomongin seperti itu gitu kan. Mungkin ada juga kayak lu kayak gini, ada yang menganggapnya kayak biasa aja karena ya udah kebal gitu kan. Tapi namanya juga perasaan atau cara orang tuh hidup beda-beda ya. Maksudnya prinsipnya ngejalani hidupnya, terus didikannya segala macam itu beda-beda. Jadi cara merespon pun juga bisa berbeda-beda. Ada yang sensitif, ada yang biasa-biasa aja, dan ada yang malah suka dengan hal itu gitu kan. Dan kalau misalnya ngomong-ngomong persoalan dunia media sosial sih, sebenarnya kita lihat perkembangan banyak banget ya. Ada plus minusnya. Kalau misalkan lu lihat aplikasi-aplikasi di luar sana yang cari-cari jodoh, bukan malah cari jodoh, malah open malah kebanyakan di situ emang tempat barang jual gitu kan, jual diri di situ. Tapi ya nggak selamanya juga tempat hal itu sebagai itu. Jadi kadang juga memang ada juga yang nilai positifnya memang untuk mencari pasangan seperti itu sih. Jadi sebenarnya menurut gue adalah persoalan dunia kripto seperti ini atau dunia metaverse kedepannya ya memang di mana-mana. Kalau dunia media sosial itu pasti ada plus dan minusnya. Tergantung dari kita cara menanggapinya, dan yuk kita latih lagi mental kita apakah sudah siap untuk menerima perkembangan zaman seperti ini yang sangat-sangat cepat banget.
Oke, menurut kalian gimana? Apakah pengalaman si John Venel ini menarik, atau si Nina Jen Petel ini bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar untuk kita sharing. Buat wanita-wanita bagaimana juga perasaannya, silahkan curhat supaya kita juga para pria ini lebih mengerti pandangan dari si pihak wanitanya. Oke? Kalau misalkan kalian suka dengan video seperti ini, silahkan tulis di kolom komentar, karena bener-bener gue baru buka sesi kayak gini, sesi kisah kripto ya, asik juga ternyata ya. Oke, dan gue harap kalian enjoy, dan pastikan kalian sebelum close video ini tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan kalau misalkan kalian lebih suka dengan video seperti ini, silahkan share ke teman-teman kalian, atau silahkan share ke pacar kamu, mantan kamu, atau siapa, biar mereka bisa berpendapat dengan dunia perkembangan zaman era sekarang gitu kan. Oke? Dan segitu aja dulu pembahasan kita kali ini, dan jangan lupa titip salamin gua sama orang tua kalian atau keluarga kalian, dan dapat salam dari gua Akai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.